Kan gini Mas Iken logikanya, Ah, kalau kemudian proses uji klinis belum selesai, termasuk juga Badan POM belum mereview hasil uji klinis tadi, dan kemudian belum mengeluarkan emergency use authorization dalam bentuk nomor izin edar, ya, tapi kemudian vaksinnya sudah didistribusikan ke 14 provinsi, kan asumsinya bahwa hasil uji klinis akan dipaksakan, EUE-nya akan dikeluarkan agar yang didistribusikan ini bisa diberikan kepada masyarakat, kan iya, begitu ya? iya. Nah, kita khawatir justru pertanyaan saya dan teman-teman waktu itu, apakah ada tekanan ya terhadap Badan POM ya? Ah, Karena kita nggak ingin ada tekanan terhadap Badan POM sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden yang memang ranahnya adalah memastikan setiap produk obat dan makanan termasuk di dalamnya vaksin itu betul-betul dijamin safety-nya, keamanannya. iya, Kan iya. sekarang kalau kita bicara tentang vaksin, apakah betul vaksin yang dibeli ini, vaksin yang didatangkan ini aman ya buat tubuh orang Indonesia ya? Apakah kemudian sesuai dengan varian virus yang menginfeksi yang ada pada masyarakat Indonesia? Kan itu yang kemudian harus Ah, dijawab dengan hasil uji klinis terhadap 1.620 relawan. Kita ingin tahu gitu, kepada 1.620 relawan ini ada nggak kejadian-kejadian atau kemudian hasilnya bagus nggak gitu. Nah ini kan yang sebetulnya kita tunggu sebagai bentuk transparansi, sebagai bentuk akuntabilitas dari kerja pemerintah menghadirkan vaksin. Sebetulnya itu Mas Iken, ya kata kuncinya, bahwa tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada faktor lain bahwa pemerintah harus patuh dan tunduk terhadap rekomendasi ilmiah ya yang berlaku secara umum tentang pengadaan vaksin. Kita baru bicara pengadaan vaksin loh ya, belum bicara tentang betul. proses vaksinasinya. Itu sebetulnya tahapan yang Ah, berikutnya. Nah, pengadaan vaksin ini harus dipenuhi dulu ya aspek-aspeknya seperti itu.